ketiga, kata sambutan dari calon ketua Majelis Arafah Kecamatan Medan Maimun oleh Bapak Dedi Arianto SE. Acara keempat, penyerahan kitab suci Al-Quran kepada PKM Masjid Nurul Iman oleh Ketua Majelis Arafah Sumatera Utara Bapak Dr. Andes Haji Zul Irfan Lubis MM. Karena saya insya Allah sebagai calon Ketua Majelis Arafah Kecamatan Medan Maimun, sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas penerimaan tempat dan waktunya dari BKM Nurul Iman Pasar Senen ini, sehingga dapat pelaksanaan safari subuh Majelis Arafah ini. Saya atas nama mewakili Bawi Pengaburan Masjid Nurul Iman mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Majelis Arafah sekalian, karena ini adalah merupakan suatu penghargaan yang sangat besar kepada kami. Dan kami memohon maaf kepada Bapak dan Ibu saudara sekalian, mungkin penyambutan kami kurang berkenaan di hati atau tempat yang kami sediakan mungkin sangat sederhana. Dan salam sama-sama kita tiapkan kepada ruh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan banyaknya kita membaca salawat di muka bumi ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Rasulullah berkenan memberikan syafaatnya kepada kita di yaumil mahsyar kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terutama hormat kami kepada Ketua Majelis Arafah Sumatera Utara dan seluruh jajarannya yang telah hadir bersama-sama kita di rumah Allah ini ya, untuk menjalankan syiar-syiar Islam. Mudah-mudahan kita doakan pada seluruh pengurus dan jajarannya diberikan Allah kesehatan, kekuatan, serta kelancaran, dan Allah mudahkan segala urusannya di dunia, terutama nanti urusan di akhirat. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita menunggu ataupun nanti mengikuti pelantikan daripada pengurus, mari sama kita dengar dulu kajian ini. Mudah-mudahan dapat kita amalkan, bermanfaat bagi kehidupan kita, terutama menjadikan motivasi bagi kita sebagai amal ibadah dan memperbaiki diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan menyampaikan surah An-Nisa ayat yang 142. Di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang ciri daripada orang-orang munafik. Allah berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya kata Allah, orang-orang munafik itu menipu Allah, dan
malas dibuat mereka, dan apabila mereka berdiri sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka selalu pamer kepada manusia dalam kebaikan dan tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Inilah yang dijelaskan Allah bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan Allah nanti di neraka yang paling dasar, yang paling dalam. Di bawah di kurak neraka itulah orang-orang munafik. Di dalam Al-Quran, Allah itu membagi ke dalam 3 kelompok ini manusia. Yang pertama ada kelompok mukmin, ada kelompok kafir, dan ada kelompok orang-orang munafik. Dari 3 kelompok ini Allah abadikan di dalam surah-surah Al-Quran. Yang pertama ada surah Al-Mu'minun, yaitu kelompok orang-orang mukmin diceritakan di dalamnya. Ada juga surah Al-Kafirun, ada sebagian orang-orang kafir diceritakan. Lalu ada surah Al-Munafiqun tentang orang-orang. Maka dalam itu Bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebut munafik Munafik. Munafik itu dari kata nifaq, yaitu terobohan, rahasia, lorong rahasia. Jadi orang munafik itu disebut nifaq, karena terowongan itu, ruang rahasia itu, kita masuknya lain pintunya, keluarnya lain, masuk lain, keluarnya lain, maka disebut munafik. Jadi munafik itu bicaranya lain, perbuatannya berbeda, tidak seiring, tidak sama perkataan dengan perbuatannya, maka disebut munafik. Jadi dari kata nifaq, artinya lubang rahasia, terowongan. Jadi kalau kita masuk, pintu masuk berbeda dengan pintu keluar, tak tahu rahasia, itulah disebut munafik. Dari sejumlah ulama, tapi hanya cuma 4 orang, 4 orang. Saya berharap dengan 4 orang ini yang dilantik hari ini tidak mengurangi keberkahan, dan saya berharap tidak mengurangi semangat bapak yang para pejuang semua. Terus katakan bagaimana kita, karena tujuan kita di sebuah Arafah ini, sarapannya kan bagaimana, dan ini tantangannya berat. Tantangannya berat karena di antara 5 waktu sholat itu yang paling berat itu subuh, itu paling berat. Nah makanya di Arafah ini memang tidak ada kepentingan apapun, kepentingan politik, partai segala macam, orang sudah ada. Karena sampai hari ini apabila kita masih eksis, karena kita benar-benar murni untuk bagaimana kita bisa membangun silaturahmi dengan umat dengan cara kita meramaikan sholat subuh seperti sholat Jumat. Sebelum saya lanjut, saya ingin bapak sekalian bismillah untuk bisa terus menjalankan amanah ini, karena amanah ini berat. Saya sampaikan amanah ini cukup berat, karena harus bangun pagi-pagi subuh setiap makan, harus keluar bagaimana menarik massa, menarik wartawan untuk bisa ikut dalam sholat subuh keliling. Selanjutnya saya bertanya apakah bapak-bapak bersedia untuk melatih? Apakah bapak-bapak bersedia untuk menjalankan amanah ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dengan hari ini, hari Ahad, di tanggal 12 Oktober 2025 Masehi, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kami melantik bapak-bapak sekalian menjadi pengurus Majelis Arafah Kecamatan Medan Maimun.
Takbir. Allah